Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokahnya. Pagi hari ini kita bersama-sama setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan meneruskan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama indahnya, yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha al-ayat. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang indah, karena itu berdoalah kamu sekalian kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu. Mengenal Allah untuk memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus akan menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Dengan mengenal Allah, maka kita akan bisa muncul kesadaran tentang mahabbah ilallah. Jadi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, al-ayat. Katakan ya Muhammad, kalau kamu sekalian mencintai Allah, maka ikuti apa yang telah aku lakukan, kata Rasulullah. Dengan begitu maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini pembahasan asma Allah Asy-Syahid. Asma Allah yang ke-50 yaitu Asy-Syahid. Dialah Allah yang menyaksikan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dalam surat Saba ayat ke-47 Allah menyatakan demikian. Syahid itu kalau menurut bahasa kehadiran, atau syahid bisa juga pengetahuan atau kesaksian. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan tidak kurang dari 30 kali Asy-Syahid itu. Yang gugur di medan perang adalah syahid, karena para syuhada itu, orang-orang yang mati syahid itu, para malaikat menghadiri kematiannya, sehingga disaksikan oleh para malaikat bahwa dia telah gugur
di medan perang dalam pembelaan agama maupun kebenaran. Syahid dapat berarti disaksikan atau menyaksikan. Nah, seorang yang menjadi saksi, dia akan menerangkan dan menjelaskan segala sesuatu yang dia ketahuinya. Allah Asy-Syahid, dialah yang hadir dari segala sesuatu serta menyaksikan segala sesuatu. Maka wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan dialah atas segala sesuatu hadir dan menyaksikan. Kenapa hadir dan juga menyaksikan? Ada yang hadir tadi tapi tidak menyaksikan. Hadir sih hadir, tapi kehadirannya begitu hadir di tempat kehadiran itu kemudian dia sibuk dengan yang lain atau ngantuk ya Pak. Jadi hadir tapi ngantuk. Nah, bisa juga menyaksikan tapi nggak hadir. Bisa juga ya kan, dia menyaksikan tapi dia tidak hadir. Nah, Allah itu Asy-Syahid itu ya hadir dan juga menyaksikan. Maka apa yang tidak dilihat oleh Allah dalam kehidupan makhluknya ini, apa yang tidak disaksikan oleh Allah, nggak ada. Semuanya dalam penglihatan Allah, semuanya disaksikan oleh Allah, dan Allah tahu hadir di dimanapun makhluknya ini ada. Maka wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka qul ayu syai'in akbaru syahadatun. Qul ayu syai'in akbaru syahadatan. Qulillah. Dalam surat Al-An'am ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Qul, katakan ya Muhammad, adakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Qulillah, katakan, ya dia itu adalah Allah. Dalam menyaksikan segala sesuatu sangat detail, bukan hanya sepintas tapi seluruh peristiwa, seluruh keadaan itu dalam penyaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akhirnya bagi orang-orang yang beriman itu, sampai Rasulullah menyebutkan al-haya'u minal iman. Malu kepada Allah itu adalah sebagian dari iman. Maka kalau seseorang tidak malu melakukan perbuatan yang tidak baik, berarti keimanannya sedang hilang separuh. Satu hari datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ini saudaraku ini, dia sholat iya, puasa iya, ngaji iya, tapi kenapa dia berbohong ya Rasul? Ya, kata Rasulullah, saat itu keimanannya sedang tiada, bahkan sampai begitu. Maka Rasulullah menyebutkan, hati-hati dengan keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa pasang surut, bisa naik, bisa turun. Kalau saat naik keimanan, maka ibadah rasanya memang begitu semangat dan begitu menyenangkan dan bahkan membahagiakan. Tapi kalau lagi turun keimanannya, itu berat rasanya melaksanakan ibadah kepada Allah, berat rasanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka al-haya'u minal iman. Jadi malu itu adalah sebagian dari keimanan seseorang.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka siapa yang lebih besar dalam penyaksian? Siapa yang lebih kompleks, yang lebih lengkap dalam penyaksian? Qulillah, katakan ya Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mempunyai asma asy-syahid, nama bukan hanya terpampang sebuah tulisan, tapi Allah menyebutkan asy-syahid itu betul-betul ya hadir, ya menyaksikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, apakah masih ada keraguan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini? Qala rusuluhum afillahi syakkun fatiris samai wal ard, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Karena itu Allah tahu persis di mana posisi makhluknya. Karena yang menciptakan, maka Allah tahu persis di mana si fulan, si A, si B, si C. Di mana Allah menciptakan sesuatu ciptaan yang lain. Itu Allah sangat tahu persis posisinya dimanapun ia berada. Maka wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayat surat Al-A'raf ayat 172. Allah nyatakan, dan ingat kamu sekalian, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, maka dan Allah Subhanahu wa taala wa asyhadahum ala anfusihim, maka Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka itu. Alastu birabbikum, seraya Allah bertanya, tahukah engkau, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka semua ruh mengatakan, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain engkau, bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah membawa syahadah, sudah membawa persaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti lahir pada zaman siapa. Kalau lahirnya pada zaman Nabi Nuh, ya dilanjutkan wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Lahir pada zaman Nabi Ibrahim, setelah asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Lahir pada zaman Nabi Musa, begitu juga adanya zaman Nabi Isa, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Lahir pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua syahadat kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah ay al-iman ay al-islam. Setiap bayi yang lahir dia dalam keadaan fitrahnya sebagai makhluk Allah, yang disebutkan bahwa fitrah di situ adalah dia iman wal Islam. Dia sudah menjadi seorang mukmin dan muslim. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti selebihnya diserahkan kepada orang tuanya, apakah dia akan ditumbuhkan menjadi tetap orang yang beriman atau malah diarahkan menjadi
Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena itu maka nanti orang tualah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap anak keturunannya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dalam memberikan perbandingan tentang asma Allah, kan Asy-Syahid, ada Al-Alim, ada Al-Khabir. Kalau Al-Alim Allah mengetahui, Al-Khabir Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang zahiran wa batinan. Kalau Asy-Syahid Allah menyatakan alimul ghaibi wasyahadah, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan Allah hadir dan menyaksikan atas segala kejadian, segala peristiwa-peristiwa yang ada di alam jagat raya ini. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dalam surat Ali Imran ayat ke-98 Allah menyebutkan demikian. Dan Allah lah yang hadir dan menyaksikan atas segala sesuatu apa yang kamu sekalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Allah juga menyebutkan bagaimana Asy-Syahid, pengetahuan Allah menyangkut hal-hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini dalam rangka untuk supaya orang-orang yang beriman itu betapa nyamannya, betapa senangnya, betapa bahagianya bahwa dia selalu berada dalam pandangan Allah. Maka apapun yang dia lakukan tidak perlu diumbarkan, artinya dibicarakan, disampaikan kepada semua pihak biar semua orang tahu. Orang yang beriman itu ukurannya adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kita sembunyikan sekalipun Allah mengetahuinya. Maka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Dalam surat Fussilat ayat ke-53 Allah menyebutkan demikian. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap penjuru dan bahkan tanda-tanda keagungan Allah, Asy-Syahidnya Allah itu pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa termasuk Al-Quran itu adalah persaksian Asy-Syahidnya Allah yang ditampakkan dalam kehidupan ini. Maka awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, belumkah cukup bahwa Tuhanmu telah menjadi saksi atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana gambaran setidaknya bahwa Asy-Syahidnya Allah Subhanahu wa taala itu dinampakkan di mana-mana. Termasuk tanda bahwa Asy-Syahidnya Allah itu yang diletakkan di dalam diri kamu sekalian. Manusia ini bisa melihat, bisa memantau, bahkan pantauannya itu bisa sangat detail. Sampai kalaupun dia tidak hadir maka dia memasang kamera untuk memantau. Nah ini satu gambaran. Lah kalau manusia saja bisa demikian adanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala.
Manusia untuk bisa bersaksi dia hadir, dia melihat langsung, atau dia dengan alat bantu sebagai alat bukti. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu alat bukti. Bagi Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin kabarkan. Asyahidnya Allah itu dijelaskan, ditampakkan, ditunjukkan kepada kita semuanya dengan hal-hal yang seperti itu. Maka hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq, sampai kamu sekali itu betul-betul jelas memahami bahwa iya, manusia saja dengan pandangannya, dengan penglihatannya dia bisa menyaksikan sesuatu. Dan bahkan untuk supaya lebih detail, bukan hanya menyaksikan tapi juga dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya. Nah, Allah pasti setiap asma dan af'alnya itu lengkaplah dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Asyahidnya Allah juga ada al-alimnya, ada al-khabirnya. Mengetahui segala sesuatu yang lahir maupun yang batin. Allah mengetahui segala sesuatu hal yang tidak nampak. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Maka sesungguhnya segala sesuatu itu menunjukkan tentang keagungan asyahidnya Allah. Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang punya hati, dia akan iya. Au al-sam'a, atau dia memang punya pendengaran, karena mendapatkan info bahwa Allah itu asyahid wa huwa syahid, sehingga dia bisa menyaksikan, dapat kabar akan datangnya satu keadaan, dapat kabar akan ada peristiwa, maka dia kemudian dia datang untuk menyaksikan. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Gak perlu dapat undangan sudah bisa hadir. Tidak perlu mendapatkan kabar dari mana, Allah sudah akan hadir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan inna fi dzalika, ini semuanya adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah yang akan menyaksikan segala amal perbuatan yang kecil maupun yang besar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Allah akan tunjukkan kembali kepada kamu sekalian. Karena Allah sudah tahu, maka Allah tunjukkan, nih tunjukkan, dan Allah juga tunjukkan dengan balasan-balasannya. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat yang tidak baik, maka Allah juga akan tunjukkan, supaya manusia menyadari, oh iya, ini dulu yang pernah engkau lakukan, dan ini balasan yang pantas untuk dirimu. Allah itu, maka Allah itu Al-Halim, ya. Al-Halim itu Allah itu mampu menahan diri. Allah itu mampu untuk menangguhkan hukuman bagi seseorang. Kalau kita kan bisa nggak sabaran melihat orang ini salahnya berulang kali, bertubi-tubi, itu rasanya gitu, kenapa nggak Allah langsung hukum saja? Ingat, Allah itu mampu menahan sampai nanti saatnya baru akan dihukum. Makanya
bagi orang-orang yang beriman setelah mengenal Allah itu akhirnya memang Tuhan kita ini hebat gitu kan. Tuhanku memang hebat gitu. Sehingga akhirnya dia menyebutkan Allahu Akbar. Allah memang yang maha besar. Allah yang maha agung. Sampai Allah nyatakan di satu hari nanti Allah akan menunjukkan persaksian bagaimana Allah menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan manusia, di mana Allah panggil satu persatu berada di hadapannya, dan hari itu Allah ingin meminta pertanggungjawaban. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang saat itu yang bicara bukan lisannya, tapi tangannya. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari kamu sekalian nanti akan berada di hadapan Allah. Kamu tidak lagi yang bicara bukan lisanmu, tapi tanganmu. Allah tetapkan tangan kita untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap apa saja yang pernah kita lakukan dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dan ingat, Allah sudah meletakkan saksi atas dirimu. Kalau engkau masih kurang yakin bahwa Allah menjadi saksi, maka Allah juga meletakkan saksi yang mengikuti dirimu dimanapun engkau berada. Apa? Kaki. Jadi seorang nanti di yaumil hisab, Allah persilahkan untuk tangannya yang bicara, mulutnya dikunci rapat, tangannya yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas apa yang pernah dilakukannya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal bagaimana asyahidnya Allah. Jadi Allah menjelaskan di dalam Al-Quran sendiri tentang apa saja yang mesti kita ketahui tentang asyahid itu. Maka bahwa asyahid adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang hadir, yang menyaksikan, hadir dan menyaksikan segala apa yang terjadi di alam jagat raya ini. Betapa bahagianya kita sebagai seorang mukmin. Nah, dan sekaligus maka kita sekaligus akan berhati-hati. Ingat, kita dilihat oleh Allah, kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, kalau ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan.